Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, yaitu untuk fikih. Saat ini pertemuan yang keempat, masih terkait dengan hikmah sholat. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Next. Untuk selanjutnya, ini masih terkait dengan hikmah sholat, yaitu selanjutnya kita akan membahas hikmah sholat, yaitu iktidal. Iktidal atau bangun dari ruku. Saat berdiri dari ruku dengan mengangkat tangan, maka darah dari kepala ini akan turun ke bawah, sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan ini akan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga saraf keseimbangan tubuh dan juga berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Itu adalah hikmah gerakan ketika iktidal ditinjau dari kesehatan. Next. Selanjutnya, setelah iktidal kemudian kita melakukan gerakan sujud. Jadi gerakan sujud ini apabila dilakukan dengan benar dan lama, maka sujud ini dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen untuk menuju ke otak atau kepala, termasuk pula ke mata, telinga, leher, pundak, dan hati. Perlu diketahui, cara seperti ini sangat efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah yang ada pada jantung, sehingga risiko terkena jantung koroner ini dapat diminimalisir ya. Jadi itu adalah hikmah dari gerakan ketika sujud. Jadi kalau betul-betul kita lakukan dengan benar dan maksimal, maka di samping pahala yang kita dapatkan, maka kita juga mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan. Next. Selanjutnya, setelah sujud kita melakukan gerakan duduk di antara dua sujud ya. Perlu diketahui, cara duduk di antara dua sujud yang benar ini dapat menyeimbangkan sistem elektrik dan juga saraf keseimbangan tubuh kita. Selain itu, juga dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, juga termasuk cekungan lutut, cekungan betis, hingga sampai jari-jari kaki. Kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit diabetes, juga sulit buang air kecil, prostat, dan hernia. Jadi penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu dapat dicegah apabila kita melakukan sholat, utamanya ketika duduk di antara dua sujud itu dilakukan dengan benar-benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Next.
Kemudian selanjutnya setelah duduk di antara dua sujud, maka gerakan dilanjutkan dengan duduk tasahud awal. Ketika duduk tasahud awal, ini lipatan paha dan betis bertemu. Gerakan ini dapat mengaktifkan kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran dan juga bisa menjaga agar kaki dapat optimal ketika menopang tubuh kita. Jadi begitu besar manfaatnya apabila kita melakukan gerakan ketika sholat dengan benar, utamanya ketika duduk tasahud awal. Next. Setelah duduk tasahud awal, dilanjutkan dengan duduk tasahud akhir. Ya. Jadi antara duduk tasahud awal dan duduk tasahud akhir ini ada perbedaan sedikit. Ya. Gerakan ketika tasahud akhir ini bahkan lebih baik dari gerakan bersila. Jadi kalau kita bandingkan antara duduk dalam posisi bersila dengan duduk ketika tasahud akhir, ini lebih baik gerakan duduk tasahud akhir. Sebab apa? Ketika posisi duduk tasahud akhir, ini akan sangat berguna sekali untuk membongkar pengapuran pada cekungan kaki kiri dengan tujuan agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata akan terjaga dengan baik, sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Jadi posisi tasahud akhir ini penting. Kalau kita lakukan dengan baik, maka konsentrasi kita itu akan meningkat dan juga akan terjaga. Oleh karenanya kita kalau sholat, utamanya ketika tasahud akhir, posisi kaki kita itu harus betul-betul yang benar, sehingga di samping pahala yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan. Next. Setelah tasahud akhir, ini dilanjutkan yang terakhir yaitu salam. Ya. Jadi perlu diketahui salam itu adalah gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Untuk menoleh yang ke kanan ini hukumnya wajib karena termasuk rukun dari sholat. Kemudian untuk menoleh ke kiri ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi kesehatan, gerakan ketika salam ya, dengan menoleh ke kanan ataupun ke kiri ini bermanfaat, dapat menarik urat leher yang bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Jadi dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca salam ya, ini dari sisi kesehatan dapat menjaga kelenturan urat leher, sehingga urat leher kita itu lentur, tidak kaku. Ya. Jadi ketika seseorang itu lehernya terasa kaku, itu apabila melakukan sholat, utamanya ketika salam, kok mau menggerakkan dengan menoleh ke kanan atau ke kiri, ini akan bermanfaat untuk melenturkan urat leher. Pada leher ini terdapat banyak sekali urat saraf. Jadi di dalam leher itu ada banyak sekali urat saraf yang sangat penting untuk dijaga. Jadi seperti urat saraf paru-paru dan jantung. Sebab jika kering ini dapat menyebabkan kematian. Oleh karenanya kita harus menjaga kesehatan kita ya, utamanya dengan kita melakukan sholat yang benar, otomatis kesehatan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Kemudian selanjutnya ini adalah akhir dari
materi hikmah sholat. Jadi telah disampaikan tadi beberapa hikmah yang disyariatkannya sholat, ya. Ini ada dalil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita membaca doa iftitah, salah satu penggalannya adalah ini, yang artinya adalah sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, ini hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi ketika sholat kita menyatakan kepada Allah bahwasanya sholatku, sholat yang kita lakukan, ibadahku, ibadah apa saja, ya, hidupku dan matiku, ini hanya untuk Allah. Jadi hidup dan mati kita ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kepasrahan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian perlu saya sampaikan untuk tugasnya, ya. Tugas dari fikih, ya, yang terkait dengan materi hari ini nanti akan saya share melalui grup WA masing-masing kelas. Jadi tugasnya nanti melalui Microsoft Teams, ya. Nanti akan saya bagi ke grup WA masing-masing kelas. Jadi perlu diperhatikan dan nanti ada batasan waktunya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.